oh my god, it's just a little kid gitu kan, anak kecil, little boy yang harus meregang nyawa di tangan figur yang terkenal di dunia gitu, kayak David Beckham, terus juga Spice Girl, terus juga Bradley Cooper. Jadi pernah dijepret sama Dean Freeman alias ayahnya Dylan. Sponge-nya ke dalam tenggorokan dan otomatis Dylan gak berani gue ngebesarin anak gue yang notabene disabilitas gitu, kayak gak punya dana lagi. Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Selamat datang di OMG Story, Oh My God Story, sebuah kisah yang pastinya bakalan bikin kalian bilang, oh my god, oke, sama aku Eka pastinya. Nah, kali ini guys, di kisah OMG Story kali ini aku bakalan ngebahas sesuatu yang balik lagi, sekali lagi, heartbreaking banget, karena ini melibatkan seorang anak plus ibu kandungnya. Oke, jadi ini pembunuhan, ya, pembunuhan seorang anak disabilitas oleh ibu kandungnya sendiri dengan cara pembunuhan yang cukup sadis, oke? Dan benar-benar heartbreaking banget ketika aku baca dan observasi tentang kisah ini guys, ya. Sekali lagi, kisah ini yang kali ini bakal ngebahas tentang sesuatu yang sadistik kind of, ya, sedikit, bukan sedikit malahan banyak mengandung unsur sadistiknya. Jadi buat kalian yang mungkin kurang berkenan sama konten-konten yang ngebahas tentang pembunuhan and stuff like that, please jangan terusin video ini, kalian langsung aja cari video aku yang lainnya yang lebih menarik dan lebih fun, oke? Tapi kalau kalian pengen tahu nonton video ini sampai selesai, boleh aja, biar kita juga jadi jadi kayak bahan refleksi buat kita bahwa sebagai orang yang ada di sekitar disabilitas tuh nggak seharusnya loh kita berbuat sejahat itu sama disabilitas yang mungkin kecenderungannya nggak berdaya guys, apalagi ya memang si anak kecil ini dia itu merupakan disabilitas berat atau severe disability. Nah, kalau kalian penasaran gimana modus pembunuhannya, alasannya apa, dan kronologinya kayak gimana, please tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, and share. Here we go. So guys, jadi sekali lagi kisahnya ini terkait sama anak disabilitas yang dibunuh oleh ibunya dengan cara yang cukup kejam, yaitu dengan dimasukkan sponge ke dalam tenggorokannya yang pastinya bakalan bikin dia sulit bernafas, oke? Ceritanya sekali lagi heartbreaking banget dan sadistik banget. Tenang aja, aku bakalan cerita cukup lengkap, tapi sebelumnya aku bakalan share dulu tentang profilnya si Dylan ini. Oke, jadi namanya adalah Dylan Freeman, seorang anak disabilitas berusia 10 tahun guys. Jadi dia itu masih benar-benar kecil. Oh my god, it's just a little kid gitu kan. Anak kecil, little boy yang harus meregang nyawa di tangan ibunya sendiri. Oke, jadi namanya Dylan Freeman. Dia itu rumahnya di Auckland, West London, United Kingdom. Oke. Tadi aku udah bilang usianya 10 tahun dan dia itu merupakan seorang anak dengan disabilitas berat, yaitu mengidap atau hidup dengan autism plus Cohen syndrome. Ya, kalau kalian penasaran Cohen syndrome itu apa, kalian bisa cek di description box ya, karena aku udah jelasin kurang lebih Cohen syndrome itu apa, atau kalian bisa googling juga, tapi bolehlah buka di description box, oke? Jadi itu ya, autism plus Cohen syndrome plus dia itu pengguna kursi roda dan kesulitan communication atau mengalami communication difficulty, oke? Cukup severe, bukan cukup tapi emang severe disability gitu, disabilitas berat, dan pastinya kecenderungannya butuh juga dong support dari keluarga, dari orang sekitar, apalagi dari ibunya sendiri. Tapi sekali lagi, ternyata Dylan ini harus meregang nyawa di tangan ibunya sendiri. Oke, nah lanjut lagi ke profil Dylan Freeman. Dylan ini meninggal atau dibunuh pada tanggal 16 Agustus 2020. Jadi belum lama ya guys. Jadi 1 hari sebelum hari kemerdekaan Indonesia. Ya, ntar dulu aku cek. Oke, jadi jadi 16 Agustus 2020.
tenggorokan kering. Dan sebenarnya ada fakta-fakta menarik tentang kehidupan keluarganya Dylan Freeman ini ya. Jadi dari mulai kakeknya itu siapa, orang tuanya itu siapa, pokoknya menarik. Dan oh my god, ini kayak gak nyangka juga sih terjadi sama seseorang yang cukup famous, berasal dari keluarga famous gitu ya. Oke, jadi si ayah plus kakeknya Dylan ini merupakan fotografer guys. Jadi terkenal banget di UK sana, di United Kingdom. Jadi bukan kayak aku ya dari keluarga cabe-cabean biasa, rakyat jelata, enggak. Tapi si Dylan ini emang dari keluarga famous gitu, fotografer famous. Jadi kayak artis-artis terkenal di dunia itu pernah dijepret sama si kakek plus ayahnya Dylan ini. Nah guys, jadi ya emang fotografer ya terkenal. Jadi si ayahnya Dylan ini yang bernama Dean Freeman itu pernah memotret kayak public figure yang terkenal di dunia gitu, kayak David Beckham, terus juga Spice Girl, terus juga Bradley Cooper. Jadi pernah dijepret sama Dean Freeman alias ayahnya Dylan. Oke, dan kakeknya Dylan juga merupakan seorang fotografer yang juga sama-sama sering memotret public figure terkenal juga kayak The Beatles. Oke, jadi emang dia ini berasal dari keluarga cukup famous dan punya talenta oke di bidang fotografi guys. Makanya Dylan juga termasuk anak yang punya ketertarikan di dunia artistik gitu. Pokoknya di dunia art atau seni, jadi dia seneng banget pergi traveling, khususnya ke museum-museum galeri. Makanya ayahnya juga sering banget ngajak dia traveling ke museum dan galeri ya. Jadi Dylan juga ternyata kayaknya punya darah art gitu dari orang tuanya ya. Dan selain itu Dylan juga merupakan seorang anak yang cerdas dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi sekali lagi ayahnya ini sering banget ngajak Dylan itu jalan-jalan ke luar negeri, kemana gitu ya, bahkan berenang gitu. Jadi emang care banget sih ayahnya gitu. Tapi sayangnya ayahnya ini yang bernama Dean Freeman ini udah cerai sama ibunya Dylan yang bernama Olga ya. Jadi mereka tuh terpisah gitu. Si Dylan ini tinggal sama Olga yang notabene ibunya berusia 40 tahun, sedangkan Dean Freeman itu tinggal di Spain atau Spanyol. Jadi emang terpisah karena divorce ya, karena perceraian gitu. Gimana guys? Padahal nggak seharusnya terjadi ya. Mereka berasal dari keluarga maksudnya kayak famous, yang seharusnya tuh secara kehidupan keluarga itu menyenangkan gitu ya, kecenderungannya gitu. Tapi harus berakhir dengan kisah yang cukup tragis gitu ya. Walaupun emang kita tahu lah ya mereka divorce, mungkin ada permasalahan yang akhirnya bikin si ibunya ini stres, dan memang ada banget gitu. Nanti aku cerita pastinya di kronologi dan alasan kenapa si Olga ini membunuh anaknya yang bernama Dylan. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi pembunuhan, oke? Jadi sekali lagi, Dylan itu meninggal pada tanggal 16 Agustus 2020. Jadi satu hari sebelum 17 Agustus ya guys. Oke, jadi sekali lagi aku ingetin, pembunuhnya adalah ibunya yang bernama Olga, dan korbannya yaitu Dylan sendiri ya, anak disabilitas berusia 10 tahun yang merupakan seorang anak dengan kondisi disabilitas berat atau severe disability, yang notabene dia mengalami kesulitan komunikasi plus juga pengguna kursi roda ya guys. Oke, jadi kronologinya gini. Pada minggu dini hari guys, si Olga ini membunuh Dylan dengan cara memasukkan sponge ke dalam mulut Dylan, yang akhirnya Dylan mengalami kondisi kesulitan bernafas ya, karena tersumbat di tenggorokannya, yaitu karena si sponge tadi. Aduh, jahat banget gak sih? Sponge yang seharusnya buat nyuci piring, tapi ternyata dipakai untuk ngebunuh seorang anak usia 10 tahun guys, yang notabene juga disabilitas gitu loh. Kebayang gak sih gitu kan? Jadi sekali lagi dimasukin sponge-nya ke dalam tenggorokan, dan otomatis Dylan gak bernyawa alias meninggal. Dan setelah meninggal, Dylan itu diletakkan di kamar utama di apartemen si Olga ini ya. Jadi ditaruh, tubuhnya udah gak bernyawa ini ditaruh di sana, direbahkan di antara mainan-mainan Dylan.
Dan ketika ditemukan itu kondisinya tuh memang udah terikat gitu, terikat terbungkus gitu sama sama perlengkapan tidur gitu ya, dan di dalam mulutnya itu ditemukan si sponge-nya itu. Jadi ditemukan sponge-nya, dan memang ketika pihak berwenang itu melakukan investigasi, di dalam tenggorokannya tersisa sisa-sisa si sponge-nya itu, guys. Jadi sedih banget ya. Kebayang gak sih, emangnya apa gitu salah Dylan? Emangnya Dylan tuh bikin ulah apa gitu loh? Kita sebagai ibu, kalaupun anak kita bikin ulah, ya kecenderungannya kita gak bakalan sampai setega itu ngebunuh dong, guys. Paling ngomelin kan, atau ya menghardik gitu. Lah ini, oh my god, dibunuh gitu. Kayak seolah-olah nyawa itu gak berarti sama sekali. Jadi miris banget kan. Ini kisahnya gak kalah miris, guys, sama kisahnya remaja disabilitas di Amerika yang pernah aku ceritain juga di OMG Story. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa go over playlist OMG Story aku ya, karena ada kisah lain yang cukup heartbreaking juga, yang lagi-lagi pembunuhan terjadi oleh seorang ibu kepada anak kandungnya ya. Jadi cukup menyedihkan ya. Jadi si Dylan ini sekali disumpel sama sponge, terus dia nggak bernyawa dan diletakkan di kamar utamanya dengan kondisi terbungkus atau terbalut, terikat perlengkapan tidur. Nah, ini kejadiannya dini hari ya. Sebenarnya tetangga tuh sempat ngedenger, guys, teriakan anak kecil gitu. Dan tetangga juga bilangnya sempat terbangun gitu, suara siapa yang teriak dini hari kayak gini. Tapi sekali lagi tetangga kayak akhirnya acuh, ignore gitu, karena emang di mana ya gitu suaranya gitu kan, dan gak ada apa-apa. Dan memang sebenarnya Dylan ini merupakan seorang anak yang sulit berkomunikasi, jadinya seringnya dia itu teriak-teriak gitu. Nah mungkin ketika itu tetangga dengar tuh kayak, oh ya udah deh, si Dylan emang biasa teriak-teriak gitu kan, jadi ignore gitu. Ternyata paginya tetangga tuh bilang, oh my god, kenapa kayak, maksudnya pas udah kebongkar sama polisi gitu ya, ternyata tuh itu sebuah pembunuhan. Jadi teriakan di malam hari yang tetangganya dengar itu merupakan teriakan Dylan ketika dia meregang nyawa di tangan ibunya sendiri, guys. Benar-benar heartbreaking banget gak sih? Ya ampun, kebayang gak? Itu pasti suffer banget kan? Kayak menderita banget si Dylan ya. Kebayang gak sponge dimasukin ke dalam tenggorokan? Sponge yang seharusnya buat nyuci piring gitu ya, itu dimasukin ke dalam tenggorokan gitu. Kebayang gak sih? Ya udahlah, mungkin si ibunya itu kayak kayak kepengaruh bisikan-bisikan jahat dari iblis-iblis gitu kali ya, atau gimana. Tapi sebenarnya dia punya alasan kenapa dia membunuh si Dylan ini. Nanti aku cerita ya, makanya terus nonton. Oke, jadi kenapa akhirnya kasus ini terbongkar? Sebenarnya karena si Olga ini menyerahkan diri ke kantor polisi, guys. Jadi emang dia ngalamin sebuah pergolakan batin, psikologi gitu, sampai depresi ketika melakukan pembunuhan terhadap Dylan. Jadi dia nggak kuat gitu. Jadi kayak dia ngerasa, oh my god, I gotta tell the police tentang hal-hal kayak gini gitu. Aku harus cerita gitu. Dan dia diantar sama temennya untuk melapor ke kantor polisi bahwa dia telah membunuh anak kandungnya sendiri yang berusia 10 tahun plus merupakan seorang anak disabilitas. Sedih banget. Dan ketika polisi itu melakukan investigasi, emang nggak ada sih kayak bekas-bekas luka bekas luka penganiayaan di tubuhnya Dylan, nggak ada, kecuali emang nafas yang tersumbat karena ada sponge di dalam tenggorokan Dylan ya. Jadi emang nggak nganiaya nih, cukup dengan satu sponge aja cara membunuh adik Dylan ini. Ya walaupun gak dianiaya, tapi itu tetap aja tragis ya kan, tetap tragis dan tetap kayak, oh my god, kayak aku nggak habis pikir gitu. Itu ketika masukin ke dalam mulutnya aja tuh gimana gitu kan, kayak no way gitu. Kamu tega nggak sih, guys, anak kandungmu sendiri gitu dibunuh dengan cara yang cukup tragis kayak gitu. Tapi ya udahlah ya. Oh ya, dan kata tetangga nih, si Dylan ini emang jarang tuh diajak jalan-jalan sama Olga, mamanya, jarang gitu. Jadi seringnya di rumah. Kadang kelihatan sama tetangga tuh ketika dia mau sekolah. Jadi emang kayak dia sekolah ke special school gitu, ke sekolah luar biasa. Dan biasanya dia diantar pakai mobil dengan di belakangnya gitu ada kursi rodanya Dylan yang udah dimodif gitu. Jadi mobilnya udah dimodif ya. Biasanya nyangkutin gitu kursi rodanya di belakang mobil
ibunya gitu. Itu biasanya tetangga tuh ngeliatnya kayak gitu, jarang kayak ngeliat dia diajak jalan-jalan keliling-keliling atau di pekarangan gitu tuh jarang sih. Tapi emang sering dengernya tuh teriak-teriak, dan tetangga taunya emang Dylan punya communication difficulty gitu. Sebenarnya sih orang tuanya Dylan ini, Dean sama Ibu Olga ini udah cerainya cukup lama gitu, dan sayangnya emang bapaknya ini hanya ngajak Dylan untuk jalan-jalan doang, tapi untuk sehari-hari tinggalnya sama ibunya gitu. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin kalau tinggalnya sama bapaknya bisa lebih ceria, lebih happy hidupnya gitu kan, who knows gitu, karena bapaknya kan sering ngajak Dylan jalan-jalan kan, cuman ibunya enggak. Dan sebenarnya sih alasannya katanya tuh karena berkaitan sama ekonomi nih, sampai akhirnya ibunya ya harus mengakhiri nyawa anaknya sendiri karena ekonomi guys, dan karena pandemi. Oh my god. Oke, aku kasih tahu ya alasan kenapa Ibu Olga membunuh Dylan. Here we go. Oke guys, jadi ini dia alasan kenapa Olga membunuh Dylan. Oke, pertama karena masalah ekonomi. Jadi kata Olga ngaku ke pihak kepolisian, Olga tuh kayak udah nggak kuat lagi gitu ngebesarin si Dylan yang memang seorang anak dengan severe disability. Sorry, berisik. Jadi si Olga mengaku bahwa oh my god, aku tuh nggak sanggup pak untuk ngebesarin Dylan lagi, karena Dylan itu seorang anak dengan severe disability gitu, dengan kondisi disabilitas yang berat gitu. Dia butuh pertolongan medis, dia butuh bolak-balik ke rumah sakit untuk kondisi kesehatannya dia gitu kan, si Dylan ini gitu, butuh treatment yang banyak. Udah gitu makin lama makin gede itu behaviornya semakin challenging gitu. Jadi si ibunya tuh kayak oh my god, stress, terus aku harus gimana nih gitu, khususnya 6 bulan terakhir kata dia gitu, selama masa-masa pandemi corona atau COVID-19 dan semasa lockdown di London sana, di Inggris ya. Itu tuh ngerasa momen paling berat itu loh, momen paling berat. Kalau kalian mungkin ngerasa beratnya apa sih? Diputusin pacar atau nggak punya kuota buat Instagraman, buat YouTubean. Nah si ibu ini tuh ngerasa itu paling beratnya. Gimana nih gue ngebesarin anak gue yang notabene disabilitas gitu, kayak nggak punya dana lagi. Dia sebenarnya udah mencoba guys, udah mencoba minta bantuan dari otoritas terkait di daerahnya, kayak mungkin dinas sosial atau dinas-dinas terkait gitu ya, ke pemerintah dia minta, tapi ternyata nggak membuahkan hasil. Dia bilang tuh kayak nihil gitu, nggak ada bantuan sama sekali gitu. Dia ngakunya gitu ya. Sebenarnya dia juga selama ini tuh dibantu sama partnernya, dan aku juga nggak tahu kenapa dia nggak minta ke bapak si Dylan gitu, alias si Dean Freeman gitu kan. Mungkin duitnya lebih banyak gitu, tapi nggak dijelasin sih, nggak ada informasi tentang itu, jadi aku nggak bisa share apapun gitu ya. Yang jelas selama ini Olga itu dia itu dibantu sama partnernya gitu ya, pacarnya, untuk membesarkan Dylan gitu. Tapi si pacar ini juga nggak bisa maksimal ngebantuin. Kadang kalau misalnya si Olganya kerja atau cari duit, si pacarnya ini cuma bisa jagain itu kayak 12 jam gitu, nggak bisa maksimal. Jadi ya emang si Olganya ngerasa makin susah gitu ngebesarin Dylan. Gimana nih, kondisi makin sulit, anaknya juga kebutuhannya banyak terkait medis and stuff like that gitu. Ya udah, akhirnya jalan keluarnya ngebunuh. Sebenarnya sih nggak masuk akal juga ya kalau misalkan hanya karena kayak begitu tuh akhirnya ngebunuh gitu. Tapi itu yang dijelasin ke pihak berwenang tuh begitu, katanya emang nggak sanggup gitu pandemi begini gitu kan, cari duit susah gitu, biasanya jual gorengan enggak. Biasanya kayak apalah gitu, ini susah lah pokoknya. Dia kayak nggak sanggup struggle gitu secara finansial. Akhirnya Sponge lah yang jadi jalan keluarnya, dan anak yang jadi korban. Menurut kalian gimana sih? Perlu nggak sih kayak gitu, mentang-mentang kita kesulitan ekonomi terus kita tega aja gitu menghilangkan nyawa seorang anak? Aku sih ngerasanya enggak ya, cuma di sini aku nggak menghakimi, walaupun aku juga mengecam banget pembunuhan yang terjadi gitu. Kebayang nggak seorang anak dibunuh? Ini betapapun gitu kan, anak kandungmu sendiri. Oh my god, sedih banget. Oke, jadi itu alasannya kenapa si Olga ini membunuh anaknya guys. Mungkin aku yakin kalian juga nggak bakalan setuju gitu. Masa gara-gara kesulitan ekonomi aja kayak ngebunuh anaknya sih gitu kan? Ya, kalian juga bisa komen guys, gimana pendapat kalian tentang kasus ini ya. Tapi kalian tau gak sih, sebenarnya kalau di negara-negara kayak Australia gitu ya, mungkin di Indonesia juga gitu lah ya, kayak di Aussie itu kalau udah terjadi kriminalitas yang menyangkut sama anak di bawah umur gitu ya, itu benar-benar
keras banget gitu punishment-nya. Nah, aku rasa di Inggris juga kayak begitu ya, itu anak kamu sendiri, dan kamu tuh dengan sengaja membunuh gitu, bukan karena kelalaian, bukan, kayak misalnya kelalaian tuh bisa jadi karena mungkin disabilitas itu ditinggal di rumah, terus kalian pergi shopping, akhirnya kebakaran rumahnya, itu karena kelalaian ya, tapi ini literally karena emang sengaja gitu dimasukin sponge ke dalam tenggorokannya, dan akhirnya menyumbat pernapasan Dylan, yang akhirnya ya udah gone gitu, hilang nyawanya gitu. Dylan kayak sia-sia banget, ya ampun. Dan kasus-kasus kayak gini tuh banyak guys, nggak cuman, bahkan di Indonesia ada, nanti kapan-kapan aku share ya yang dari Indonesia. Di seluruh dunia tuh banyak banget gitu yang orang sekitar atau carer kayak gitu tuh ngebunuh entah sengaja atau karena kelalaian gitu, menyebabkan kematian pada si orang yang dijagainnya, entah terjadi sama anak-anak, remaja, dewasa, ataupun bahkan sama orang-orang lanjut usia gitu. Beberapa waktu lalu, belum lama sih, itu ada berita juga di Aussie, itu kayak ada pegawai aged care gitu di panti jompo gitu loh. Itu tuh dia melakukan kelalaian guys sama seorang penghuni panti tersebut gitu ya. Jadi dia kayak kebakar gitu atau lagi berjemur siang-siang, mungkin terlalu panas udaranya, akhirnya dia kayak terpanggang gitu. Nah, kisah yang OMG story waktu itu juga berkaitan sama terpanggang tapi di dalam mobil guys. Nah, please kalian go over playlist yang OMG story ya, kalau kalian penasaran sama kisah remaja yang dibunuh dengan cara terpanggang di dalam mobil, oke? Nah, balik lagi ke kisahnya Dylan Freeman. Jadi kayak gitu, sekali lagi aku rangkum ya. Jadi itu dibunuh sama ibunya berusia 40 tahun yang namanya Olga, yang notabene Olga udah cerai sama suaminya Dean Freeman. Nah, Dylan tuh ikut sama Olga tapi akhirnya dibunuh karena katanya kesulitan ekonomi ya, dimasukin sponge ke dalam tenggorokannya. Apalagi ya, ya pokoknya sadis banget sih, karena masih kecil juga kan, umur 10 tahun, dan dia severe disability juga. Ngelus dada deh pokoknya. Mudah-mudahan sih kita bisa ngambil moral value dari sini ya, bahwa setiap orang, baik disabilitas ataupun bukan, punya hak untuk hidup. Itu hak mendasar manusia untuk hidup di dunia ini gitu loh, apapun alasannya gitu. Walaupun di beberapa negara tuh ada yang membolehkan euthanasia ya, menyuntik mati gitu loh, membunuh dengan sengaja karena beberapa faktor gitu. Cuma kalau di Indonesia ataupun di Australia tidak menganut sistem itu gitu ya. Pokoknya hak setiap orang deh untuk hidup gitu. Jadi jadi jangan sampai kita semena-mena menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun di belakang ini di berita tuh banyak banget ya kisah-kisah pembunuhan, baik di lingkungan keluarga ataupun mungkin karena kriminalitas kayak perampokan. Makanya aku juga kayak paranoid sih sama kasus-kasus kayak gitu. Tapi mudah-mudahan disabilitas di luar sana, termasuk aku, gak akan pernah ngalamin kejadian ini. Ataupun kalian, meskipun kalian bukan disabilitas, mudah-mudahan gak akan mengalami kejadian ini. Ini cukup tragis. Sekecil apapun kriminalitasnya, mudah-mudahan kita gak pernah ngalamin ya. Dan please banget jangan mengartikan video ini dengan yang enggak. Ini literally cuman sharing. Mudah-mudahan kita bisa merefleksikan semua ini dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita lebih menyayangi lagi sesama kita gitu ya, apalagi disabilitas gitu. Jangan sampai menganiaya mereka karena kecenderungannya kan disabilitas itu nggak berdaya gitu kan. Jangan dimanfaatin tuh nggak berdayanya itu untuk dibunuh, dihabisi nyawanya, bla bla bla. Oke? Jangan sampai, oke? Nah, ya mudah-mudahan kalian dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Mohon maaf kalau misalkan ceritanya agak sedikit sadistik atau bikin kalian ngeri. Please jangan takut, kita punya Tuhan. Mudah-mudahan kita juga punya orang-orang yang sayang sama kita di sekitar kita. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kisah ini nggak terjadi sama kita semua, oke? Tapi please be aware bahwa disabilitas juga merupakan golongan masyarakat yang rentan atau vulnerable people. Jadi please jangan manfaatin ke-vulnerablean mereka. Please peduli sama mereka. Dan kalau kalian misalkan melihat ada yang ketidakberesan terjadi sama disabilitas, tadi aniaya atau apa sama keluarganya atau sama orang di sekitarnya, please lapor. Bantu mereka sebelum sampai kebablasan kayak kasusnya Dylan Freeman ini, oke? Alright, kayaknya cukup sekian informasi dari aku, kisah OMG story kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan please like, share, dan juga komen atau subscribe. Yang belum subscribe boleh banget. Apalagi ya? Yaudah deh, thank you so much for watching my video and see you later alligator, bye.